Indonesia adalah negara kepulauan dengan 62% wilayahnya merupakan perairan. Hal ini berarti potensi sumber daya perikanan banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain potensi perikanan, terdapat potensi peternakan yang dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan nasional. Bagaimana penyebaran potensi sumber daya perikanan di Indonesia? Bagaimana pula potensi sumber daya peternakan di Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Indonesia memiliki potensi perikanan dan peternakan yang beragam di setiap wilayah. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama pada masa yang akan datang. Potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan yang telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menunjukkan bahwa luas wilayah daratan Indonesia adalah 1,91 juta kilometer persegi. Sedangkan luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Dengan bentang alam lautan yang luas, Indonesia memiliki potensi dalam sumber daya perikanan yang melimpah. Sumber daya perikanan ini cukup potensial untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut KKP, pada tahun 2019, Indonesia telah menempati posisi kedua sebagai penghasil produk perikanan terbesar di dunia dengan jumlah produksi sebesar 24 juta ton per tahun. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pertama, perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Perikanan tangkap dapat berasal dari penangkapan ikan di laut ataupun penangkapan ikan di perairan umum seperti waduk, danau, atau sungai. Produksi perikanan perairan umum terdiri atas ikan nila, tawes, mujair, dan gabus. Sementara itu, produksi perikanan laut terdiri dari beberapa kelompok seperti ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Ikan pelagis adalah jenis ikan yang hidup di pertengahan, dekat permukaan, atau di permukaan perairan. Ikan ini biasanya hidup menggerombol atau melakukan migrasi. Ikan pelagis terdiri dari dua jenis, yaitu ikan pelagis kecil
seperti ikan teri, layang, kembung, selar, dan sarden, serta ikan pelagis besar seperti ikan tongkol, tuna, cakalang, marlin, dan tenggiri. Terdapat ikan demersal, yaitu jenis ikan yang biasa hidup di dasar perairan, seperti ikan kakap, kerapu, kurisi, pari, biji nangka, bawal, layur, dan cucut. Potensi dan persebaran sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar dapat dilihat dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Permen KP /2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, serta pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPPNRI dibagi menjadi 11 wilayah dengan penomoran berdasarkan Pembagian Wilayah Statistik Perikanan FAO atau Food and Agriculture Organization. Pada perairan laut di Indonesia, area FAO tersebut adalah area 57 yang merupakan kawasan Samudra Hindia bagian timur dan area 71 yang merupakan kawasan Indo-Pasifik bagian barat. Satuan penomoran yang digunakan dalam kodifikasi WPPNRI mengikuti kedua area tersebut dengan angka terakhir atau kode lokal merupakan urutan dari nomor 1 dan seterusnya yang dimulai dari arah barat ke arah timur. Berdasarkan penomoran tersebut, 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI ialah sebagai berikut. WPPNRI 571 yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. WPPNRI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur bagian barat. WPPNRI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. WPPNRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa. WPPNRI 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. WPPNRI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPPNRI 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. WPPNRI 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera.
WPP NRI 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. WPP NRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Dalam pemanfaatan tingkat sumber daya ikan di WPP NRI, terdapat tingkat pemanfaatan terhadap jenis produksi perikanan laut yang dinotasikan dengan simbol E. Terdapat 3 tingkat pemanfaatan, yakni sebagai berikut. E kurang dari 0,5 adalah tingkat moderate. Artinya, upaya penangkapan dapat ditambah. E lebih dari 0,5, tetapi kurang dari 1 adalah tingkat fully exploited. Artinya, upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat. E lebih besar atau sama dengan 1 adalah tingkat overexploited. Artinya, upaya penangkapan harus dikurangi. Kedua, perikanan budidaya. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik di lingkungan terkendali untuk mendapatkan keuntungan. Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya sawah. Jenis-jenis produksi budidaya laut antara lain rumput laut, mutiara, kerang hijau, dan ikan bandeng. Jenis-jenis produksi budidaya ikan tambak antara lain ikan bandeng, udang faname, dan ikan nila. Jenis-jenis produksi ikan budidaya kolam antara lain ikan lele, ikan gurame, dan ikan nila. Jenis-jenis komoditas budidaya keramba antara lain ikan nila, ikan mas, dan ikan tawes. Jenis-jenis komoditas budidaya jaring apung antara lain ikan nila, ikan lele, dan ikan patin. Jenis-jenis produksi budidaya sawah antara lain ikan bandeng, udang faname, dan ikan tawes. Sebaran hasil perikanan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang dimanfaatkan untuk memenuhi ketahanan pangan penduduk. Berikut adalah potensi dan persebaran hasil perikanan di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Definisi peternakan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menurut undang-undang tersebut, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Ternak ruminansia indukan adalah ternak betina, bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat yang digunakan untuk pengembangbiakan. Sementara itu, ternak adalah pemeliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 hingga 2024, Indonesia memiliki 5 potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yakni sebagai berikut. Pertama, banyaknya jumlah rumah tangga peternakan. Peternakan adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Usaha peternakan berperan untuk menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah rumah tangga yang mengelola peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian. Kedua, tersedianya sumber daya peternakan. Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai sumber daya alam dan ternak yang besar dan beragam. Potensi ragam genetik ternak dan produk olahan asal ternak dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan penduduk yang makin meningkat sepanjang tahun. Ketiga, tersedianya sinergi serta dukungan peternakan, akademis, dan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, motivator, dan stabilisator dalam menumbuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan, terutama bagi peternakan rakyat dalam pembangunan peternakan Indonesia. Agar dapat mendukung keberhasilan pembangunan peternakan, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti akademisi maupun pihak swasta. Keempat, meningkatnya pangsa pasar ekspor produk peternakan. Pada periode 2015 hingga 2019, terdapat peningkatan produk peternakan yang meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, ayam buras, dan daging kambing. Peningkatan produksi ini mampu dimanfaatkan sebagai peluang ekspor ke luar negeri. Kelima, kesadaran global tentang keamanan pangan, biosecurity, dan kesejahteraan hewan. Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Hal ini mendorong kesadaran masyarakat dalam menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas.
Penyediaan ini diterapkan pada rantai produksi pangan, termasuk peningkatan kesejahteraan hewan. Sebaran ternak sangat dipengaruhi oleh kondisi biofisik dan sosial ekonomi wilayah itu sendiri. Kondisi biofisik diantaranya mencakup kondisi alam, seperti bentang atau iklim alam, serta ketersediaan pakan alam seperti rumput atau ketersediaan sisa tanaman pertanian. Sementara itu, faktor sosial ekonomi meliputi jumlah penduduk yang bekerja sebagai produsen atau penghasil peternakan, jumlah penduduk sebagai konsumen atau memakan hasil peternakan, dan fasilitas angkutan. Menurut statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2021, ternak dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak. Ternak besar. Ternak besar meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Populasi ternak besar tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun persebarannya tidak merata. Jumlah ternak besar meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan tertinggi dengan 18.053.710 ekor sapi potong, 578.579 ekor sapi perah, 1.189.260 ekor kerbau, dan 400.328 ekor kuda. Ternak kecil. Ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi. Setiap tahun, produksi hewan ternak kecil meningkat. Pada tahun 2021, terdapat 19.229.067 ekor kambing, 17.902.991 ekor domba, dan 8.011.776 ekor babi. Ternak unggas. Ternak unggas terdiri atas ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Ayam buras merupakan sebutan bagi jenis ayam yang bukan golongan ayam ras. Sementara itu, ayam ras merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi sehingga daging ataupun telurnya dapat dimanfaatkan. Populasi hewan ternak unggas di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, jumlah ayam buras mencapai 317.054.290 ekor. Jumlah ayam ras petelur mencapai 368.191.874 ekor. Jumlah ayam ras pedaging mencapai 3.107.183.054 ekor. Jumlah itik mencapai 50.311.991 ekor, dan jumlah itik Manila mencapai 8.339.847 ekor.
Aneka ternak. Aneka ternak terdiri atas kelinci, puyuh, dan merpati. Jenis ternak ini belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan menjadi penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Populasi aneka hewan ini meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, terdapat 1.202.571 ekor kelinci dan 15.227.131 ekor puyuh. Sementara itu, pada tahun 2019, populasi merpati mencapai 2.624.054 ekor. Sebaran hasil peternakan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi peternakan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi ketahanan pangan penduduk. Berikut adalah potensi dan persebaran peternakan di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya perikanan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Perikanan tangkap dapat berasal dari penangkapan di laut ataupun penangkapan di perairan umum seperti waduk, danau, ataupun sungai. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya sawah. Dalam pengelolaan perikanan Indonesia, terdapat wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI. WPP NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, serta pembangunan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
Selanjutnya, ternak adalah pemeliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 hingga 2024, Indonesia memiliki 5 potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu sebagai berikut. Besarnya jumlah rumah tangga peternakan. Tersedianya sumber daya peternakan yang cukup. Tersedianya sinergi dan dukungan peternakan, akademis, dan pemerintah. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk peternakan. Kesadaran global tentang keamanan pangan, biosecurity, dan kesejahteraan hewan. Hewan ternak dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak.